Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para calon jamaah haji Kecamatan Wonopringgo, Karanganyar, Doro dan Talun, sedaya kemawon ingkang Allah mulyakaken. Merasakan materi pada sesi pertama tadi, bagaimana etika kita mulai dari perjalanan dari rumah sampai di Madinah, dan terakhir kalau wau sampun dugi Makkah. Dugi pundi? Sebagian pesan saya ketika di Makkah sudah saya sampaikan tadi. Nah, mangke di Mekah niki kita radidangun. Kalau total perjalanan kita pulang pergi 42 hari, di Madinah 8 hari, berarti mangke ten Mekah itu saora-orane pirang dino nih? 20 hari ya. 30 hari. Mungkin 20-an hari ke Mekah. Mekah 20. Nah, selama kita di Medina, selama kita di Mekah, niki ibaratnya kita niki ten pondok pesantren. Jadi kita diajari untuk tepat sholat 5 waktu, diajari untuk berjamaah, diajari untuk selalu berbuat baik, diajari selalu berzikir kepada Allah, diajari selalu bersopan santun, diajari selalu semangat untuk beribadah. Ini selama kita di Mekah dan di Madinah. Harapannya nanti selama aktivitas kita di Mekah dan di Madinah itu akan bisa berlanjut di saat kita pulang ke rumah. Nah, setelah kita nanti di Mekah tidak mau meninggalkan Mekah, maka ada satu kewajiban, yaitu tawaf wada. Tawaf napa Bu? Tawaf wada. Tawaf pamitan. Sebagian ulama mayoritas mengatakan bahwa tawaf wada hukumnya wajib. Hukumnya apa? Maka jangan sampai kita tidak tawaf wada, kecuali bagi wanita-wanita yang sedang haid. Wanita-wanita yang sedang haid cukup pamitan dari depan masjid. Ya, pamitan dari depan masjid. Tapi yang sehat, yang tidak sedang haid, ya diusahakan untuk tawaf. Nah, nanti begitu kita pulang, kalau kita membaca di dalam kitab ini adab kita, etika kita bagaimana? Kita disuruh mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis itu sambil membaca doa, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aibuna, taibuna, abiduna, sajiduna, li rabbina hamidun. Itu nanti ada di doa, ya, di doa buku panduan doa ketika pulang, atau doa ini juga dibaca ketika tawaf wada. Jadi ketika tawaf wada kita juga membaca doa ini, ya. Selama di perjalanan adab kita ya sama seperti adab kita di saat berangkat, berada di perjalanan. Dan nanti setelah kita tiba di negara kita, di Indonesia, begitu mendekati, kita disunahkan memberikan informasi kepada keluarga. Kalau ini otomatis Pak, apalagi sekarang dengan media teknologi yang semakin canggih, durung mulai wis ngabari. Durung mulai wis ngabari, zaman jalan tekan omah. Ojo kok orang ngabari. Kadung
Ono apa-apa nang dalan nanti dijemput di sini itu termasuk kita melakukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niku nggih ibadah. Kita ngasih kabar kepulangan kita kapan, itu termasuk apa? Nah, kemudian adab yang keempat diantaranya, nah kalau ketiga, begitu kita sudah mendekati kampung halaman kita, disuruh membaca Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha Allahumma ij'al lana fiha qarara. Mungkin di buku panduan doa juga sudah, nanti tinggal 5 waktu. Mangke begitu dugi kalau pulang, tadi kalau berangkat itu kalau orang mau pergi sebaiknya malam hari, tapi kalau pulang ke rumah sebaiknya siang hari. Jadi disampaikan Pak Wangsul saka Jakarta saka Budi kira-kira tekane ngomah awal. Itu saya dengar. Ya adapun kita ini tidak bisa menentukan wong nopo diatur oleh pemerintah. Wis kadung tekan omah bengi ya wis langsung mlebu omah, ora usah kaken cangkruan nang dalan, ora usah kaken mampir-mampir berhubungan nang langsung. Begitu nanti hampir mau sampai rumah, mangke kon goleki masjid yang terdekat. Sak derenge dugi griya mampir ten pundi? Masjid yang terdekat. Ojo langsung bledas mlebu omah. Mampir masjid sholat sunnah 2 rakaat sebagai rasa syukur kita datang Allah Subhanahu. Ya orang mulai kaji tok, sahabat mulai di Jakarta, mulai di Bandung, mulai di Semarang, sebaiknya sebelum sampai ke rumah mampir yang ke masjid sholat 2 rakaat. Begitu sampai kita doakan orang-orang yang ada di rumah. Begitu juga orang yang di rumah mendoakan kepada kita. Begitu masuk ke rumah, kita juga disunahkan membaca apa? Membaca apa? Tauban di Rabbina auban la yuhadiru auban. Apa Bu? Kluban. Aja kluban. Oh, maksudnya kluban. Tauban li Rabbina auban la yughadiru auban. Apa Bu? Seperti apa? Makanya sakit mau, pokoknya begitu kita sampai rumah kita taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala dosa. Niku sing nomor terakhir kata ulama yang bagi ayyakuna ba'da ruju'ihi khairan mimma kana. Jadi setelah pulang haji itu harus bisa lebih baik lagi dari sebelum. Sing mone sebelum haji ora tau jamaah, bar mulai haji kudu sregep jamaah. Sing mone sadurunge kaji tukang ngrasani wong, bar mulai kaji leren. Sing mone sadurunge mangkat kaji tukang ngamukan, mulai kaji leren. Pokoknya setelah kita pulang dari ibadah haji diusahakan untuk supaya agar lebih baik lagi. Itu diantara tanda-tanda haji yang diterima oleh Allah Subhanahu. Oh kok mulai kaji tambah bedut. Oh ya kan mulai kaji tambah bedut. Kulo niku nanti mau nonton kitab tapi rada-rada kelalen. Ini rada-rada apa? Kelalen. Ada seorang ulama. Suatu saat ulama ini mangkat kaji begitu ten Mina, ten Masjidil Khaif Mina, piyambakipun niku ngimpi
Dan ngimpine niku semerep ada dua malaikat yang sedang berdialog. Ada dua malaikat yang sedang berdialog. Kata yang satu malaikat, ada dari mangkobila minal hujjat hadisan. Sampai tahu enggak berapa orang yang tahun ini hajinya diterima oleh Allah Subhanahu? Ternyata dari malaikat si jini orang ngerti. Saya tidak. Nah, setelah tidak tahu dijawab sama yang satunya lagi. Niki sing ditompo niki namung wong nenem nek mboten salah. Wonten pinten? Dari sekian banyak sing ditompo kok wong nenem. Akhirnya ulama niki nangis dulu. Ya Allah, kok sak mono agae kok sing tompo sak ipet. Akhirnya barang ten Arafah ya baikpun ngimpi meneh ternyata ada kabar gembira. Ya, dapat kabar gembira, malaikat itu dua malaikat itu turun lagi berdialog, ternyata berkesimpulan dari 6 orang itu masing-masing bisa menyeret narik sekian ribu orang sing dipun tampi kali Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi-mugi kita niki tergolong wong sing ketarik nggone dipun tampi hajine kali Allah. Amin. Allahumma amin. Jadi sebab napa Pak? Nek kita ningali cara fikih, cara standar ulama, wangel kon haji dipun tampi kali Allah. Haji mabrur itu sulit sekali. Sebab napa? Kata ulama haji mabrur itu haji la yukhaliduhu maksiyatun min hini dihabihi ila hini rujuh. Ibadah yang sama sekali tidak tercampur dengan dosa, dengan maksiat, mulai mangkat haji sampai mulai haji. Dan kira-kira kita pengatur itu sanggup napa mboten kira-kira? Angel nggih. Mung jare ulama sing dimaksud haji mabrur adalah haji yang makbul, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji yang diterima oleh Allah, ya kita semua tidak tahu semua. Ya, kita semua tidak. Insya Allah, nah kita ketenanan, mugi-mugi dipun tampi kali Allah. Amin. Allahumma amin. Puasa saya, ragate larang-larang. Ora ditopo kan yo melas napa boten. Insya Allah Gusti Allah luwih welas gitu kan. Cara kula niki ana ketekanan wong Pak daftar kerja pengen kula. Wis teko ado-ado rekoso. Barang dipingin kula ternyata persyaratan lamaran kerjaan tidak terpenuhi. Kira-kira yang malas ora kira-kira. Malas nggih. Wis alus bae. Senajan persyaratan ora memenuhi ya wis bekerja sak ana-anane wae. Sing penting kan ditampa nyambut. Lah mugi-mugi ngaten Gusti Allah luwih melas daripada manusia. Iki wis adu-adu, disnare, didoro, ditalon, terus tinggal anak, tinggal bojo, tinggal keluarga, tinggal kerjaan, dengan usaha, tenaga, macam-macam. Pokoknya kok ora ditompon, ngenes napa mboten. Gusti Allah mungkin nyawang ya ora tega. Tak apa wis lah sing penting kajine dipun tampi kali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kabeh ini ibadah itu yang penting kita ini diterima oleh sekecil apapun amal ibadah, kalau diterima oleh Allah menjadi besar di hadapan Allah. Sekecil apapun amal ibadah, kalau diterima oleh Allah menjadi besar di hadapan Allah. Makanya kita jangan meremehkan ibadah sekecil apapun. Karena siapa tahu yang ketinggalan remeh niku malah justru sing ditompo kali Gusti Allah. Jadi nggak tahu semua. Oke, sampai menurut cerita waliyun min auliyaillah, salah satu ulama dicoba kali Gusti Allah, dilalah diparingi duwe bojo cerewete ora ketulungan. Kula maos wonten kitab
Ihya dari Imam Ghazali, akeh waline Gusti Allah dicoba bojone cerewet-cerewet. Jadi nek bapak-bapak kok bojone cerewet, mbok menawa mawon waline Gusti Allah. Nek ibu-ibu pengen duwe bojo wali ya cerewet to. Tapi nek pengin dadi rondo kasih. Niku sampai diolok-olok ya keluargane, bojo cerewet kok diompeni, bawa pasar tukar tambah lah wis. Tiang niki masya Allah ulama niki sabare maturin apa mbok menawa salat ora ditampa, mbok menawa poso ora ditampa. Sapa ngerti gone aku ngadepi bojo cerewet kok sabar niku justru sing malah dipun tampi kali Allah Subhanahu. Sapa ngerti sing malah ditampi kali Allah. Semanten ugi aktivitas kita selama di kota Mekah, di Madinah, hal-hal yang sepele apapun, siapa tahu itu yang justru menjadikan haji ini dipuntampi oleh Allah Subhanahu. Sehingga ada cerita lagi, kalau mau wonten kitab nih, kalau mau wonten kitab, ada satu cerita ulama ngimpi, tapi ini ngimpi nih. Tenggen ngimpi ini, ya, semerep malaikat mendikau bahwa tahun ini tidak ada hajinya yang diterima oleh Allah. Kecuali namun setunggal tiang namanya Fulan bin Fulan, yang Syria, yang Mesir, yang Syria, Damaskus. Ulama itu tangi pilih tangi turu paket, penasaran ini sopo kok sing hebat teman sampe akeh kok sing ditompo piye to. Diparani rek omahe diluru mulai kae. Barang ketemu ternyata kita koti simpulan kaki Pak jenengan kok hebat ini dilakon nopo mangkat haji kok sing ditompo sampean aku ora mangkat haji. Nah orang mangkat haji kok malah ditompo kali Allah. Oh ceritanya ternyata nopo. Jadi yang tadi ku tiang melarat, yang nopo. Pengen makan kaji lah iso-iso. Angger ngumpul ke toko Siti, toko 1000, 1000, 10.000. Oh, aku kumpul-kumpul. Dari biayanya kaji pinter Bu. Kejutan. Mulai toko 10.000 dino. Kan tekan Pak. Tambah barang wisnya kajinya runggah. Orang iso lunasi Pak. Akhirnya masih do mangkat. Orang iso mangkat. Suatu saat tetangganya nih kelaparan. Tetangganya kelaparan. Nemu bangkai himat, keledai wis mati karena keluarganya kelaparan kabeh, dibakar di sate, dibakar apa? Di sate. Lah ceritanya tiang niki kok kepengin mangguru sate iki apa iki? Nah bojone kepengin sate, terus karepe arep dijaluk kene ngapunten istri kula pengin sate iki mambu bakar-bakaran sampeyan. Dan tiang melarat iki matur ampun Pak Kiai. Wong niki mboten halal kangge jenengan. Niki napa, Bang? Akhire piye niki Gus ngaten mawon. Iku rasa dipangan, kowe tak kei dhuwit. Dhuwit sing mesti Pak nggo gawe mangkat haji, dikeke wong sing melarat sampai piyambakipun ora iso mangkat. Ora iso mangkat. Justru niku sing malah dipun tampi kalih Allah Subhanahu wa taala. Lah sakniki kan mboten tonggone kere mangan angel melarat umroh bola-bali wonten apa mboten dosa niku dosa ana tonggone ora iso ngongkosi sekolah anake ora iso ngongkosi mondok anake malah umrah ora kena umroh setan niku namine napa Ongkong kelaparan kok sampai PBB senang bola-bali makan. Moga-moga diparingi haji kita dipuntampi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah usaha semaksimal mungkin manasik, praktek sedaya pun kita penuhi sedaya tinggal mangke teng Mekah dan Madinah. Mugi-mugi Gusti Allah melas nyawa awake dhewe niki. Wong modale niki wis kita pasrah mawon karo pangeran. Pak andel-andelan napa jajan? Awake dhewe iki Pak andel-andel apa? Pak ngandelke ilmu fikih, ora mungkin. Pak ngandalke napa jajan?
Dungo potongannya orang percaya nih. Wong kita ini sakitnya pasrah ngandel-andelan karo pangeran. Wes Gusti, isone kula sakmene kemampuan kula seperti yang penting kula pun berusaha semaksimal mungkin. Muga-muga Gusti Allah melas datang kita. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, niko cateringnya kok wis ngece, Pak. Wis iwi-iwi iki berarti kode, berarti manasik iki pun rampung, nggih. Kurang lagu nih pangapunten dengan sak kata-kata ikon. Monggo kita sarang sing tutup kanthi doa. Nalipun Mbak menawi tasih enten ingkang badhe tanglet saderengipun ditutup doa kalih Pak Yai. Wonten apa boten? Pundi sing ngajeng? Oh, nggih. Terima kasih Pak Yai sebagai mentor dengan Pak Yai masalah tulisan ayat Al-Quran yang pun tidak dari fardu Al-Quran tarot juga ulama yang kami ditulis mengapa jimat mengapa wasiat mengapa tadi. Nggih, niku pertanyaane setunggal nggih. Nah, niku wau ayat niku minangka donga napa jimat terus nggih. Nggih. Mangke kesane dijawab kalih Pak Yai. Enten malih boten ingkang badhe tanglet? Mbon. Oh, wonten, tasih wonten. Wah, niki Pak Ustaz badhe tanglet niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau rezeki saking Wonorejo, akan Pak Yai, bahwa Pak Yai kebijakake ada kota Madinah, syukur-syukur saya itu ziarah tiap hari kan Kanjeng Nabi. Pertanyaan kalau mungkin Pak Yai ada kiat-kiat apa sih sakit sekali kita itu ya dibuatkan rawuh kan Pak Yai. Ikut kita nur kali aman sing paling nek teko Madinah tapane napa mawon lan ugi kok menawi doa sing perlu dipacake ketika napa mawon. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, iki pertanyaane napa kiat-kiat saged ziarah berbinten nggih. Nah niki mangke dijawab Pak Yai. Kira-kira napa apa mau minum jamu kuat nggih. Lan doa napa ingkang sae diwaos wonten rada. Niku nggih. Enten malih napa boten? Setunggal malih nggih. Niki pun nggih badane niki. Nggih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit aja. Mesti ngomong bosen sing takon konyong terus. Bosen ya parah. Karena orang kecil takon. Sebelum sampai ke rumah itu tadi Pak Yai harus mampir masjid sholat bareng. Niati pripun Pak Yai. Sholat nopo jenenge itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mun tiga pertanyaan Yai, semoga saged dipun jawab Yai. Mulai kang jimat nopo wasiat niku wae Yai. Ini jimat apa wasiat? Jadi begini Pak, sebenarnya kalau kita melihat ayat itu memang dulu turun di saat Nabi itu hijrah ke Madinah. Saat Nabi hijrah ke Madinah. Jadi ketika umat Islam di Mekah awal-awal Islam itu ditindas habis-habisan oleh kafir Quraisy Mekah. Kemudian
hijrah sebagian umat Islam hijrah ten pundi? Ten Madinah. Oke. Nah, begitu hijrah ke Madinah, banyak yang pengikut Nabi hijrah ke Madinah. Sing dari hijrah sahabat sami pada seneng, karena kalau hijrah ke Madinah sudah tidak merasakan penindasan kekejaman orang kafir Quraisy. Tapi bagi Nabi tidak. Bagi Nabi tidak, merasa susah. Kenapa? Karena akan meninggalkan kampung halaman yang tercinta. Apapun susah, akan meninggalkan kampung tercinta. Jajal saelek-eleke kampung taruh tempat kelahiran abot mboten apa. Kula niku tiang-tiang Jeruk Sari mriku kula takoni, bukaken kok mboten pindah mawon. Padahal Jeruk Sari niku pirang-pirang tahun rob banjir turunin nang dhuwur banyu. Tapi luwih nyaman ten Jeruk Sari daripada di luar Jeruk. Nah, apapun kamu harap. Nah, ini Nabi susah. Maka ketika Nabi dalam keadaan susah seperti itu, kemudian turun ayat Allah, innalladzi faradha 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'atis gampangane wis dikongkon-kon hijrah ten Madinah hijrah masa ora bali masa ora. Sehingga ditafsiri oleh para ulama, termasuk juga ketika kita mau meninggalkan rumah, kon pesen tabarukan dengan ayat ini, innalladzi faradha 'alaika laradduka ila ma'ad, dengan harapan mugi-mugi kita saged wangsul malih kados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya kita ngalap berkah kalih ayat Al-Qur'an. Boten apa-apa. Boten apa-apa. Tabarukan bi ayati min ayatillah. Adapun dalil hadis pundi kula boten ngertos niku. Dalil napa, hadis napa, kula dereng kepake. Insyaallah tak ucali. Assalamualaikum. Niku pertanyaan ke jawab ya. Kiat-kiat kersane saged ziarah ten Raudhah pinten kalih napa ingkang saenipun dipun waos teng mriku niku. Lho, saniki ten Raudhah mboten gampil. Ora ono kiat-kiate. Wong Raudhah niku saniki digilir. Nek pancen ora jajahe ya ora usah, ora jajahe. Berarti sampean ngerebut jajahe wong. Orang gini dah. Jadi sekarang ini mulai tahun kemarin sampai umroh kemarin digilir harus pakai barcode. Nggak tahu kalau aturan ini nggak tahu ya. Aturan haji kemarin sampai umroh itu kalau mau masuk Raudhah kudu daftarin lewat aplikasi haji. Tapi umroh biasanya sudah disiapkan oleh panitia di sana. Begitu pula dengan haji. Haji juga sudah disiapkan di sana. Jadi nanti ada jadwalnya. Kloter sekian waktunya untuk ziarah ke Raudhah. Ya sudah, kita berangkat bareng-bareng. Hanya kloter kita yang masuk. Yang lain tidak bisa karena akan diperiksa. Cuman kalau kemarin umroh ada yang menyiasati dengan cara penipuan. Dengan cara apa? Penipuan. Umroh ini zaman 10 tahun ini umroh itu akan siasat. Kenapa? Dia pakai barcode palsu. Jadi di nomor ini kok scan, dia pakai barcode palsu. Tapi lama-lama ketahuan, lama-lama apa? Ketahuan. Semakin tambah ketat. Aturan berubah. Tapi wong Pak mlebu Raudhah kok jar ngapusi barang niku saya no mboten kira-kira. Aten saya nggih. Ya pun kasane. Insyaallah yang penting kita sudah punya niatan baik, kepengen ke Raudhah, insyaallah tetap diganjar kali Gusti Allah sesuai dengan niatan kita. Ternyata kita punya niatan pengen setiap hari di Raudhah, tapi karena kondisi situasi yang tidak memungkinkan, tetap Gusti Allah tidak akan mengecewakan kita
tetap kita digajar oleh Allah sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan harapan kita. Oke. Kalau dulu sebelum corona masih bisa disiasati dengan cara ngantri, ya, dengan cara ikut antri, tapi antriannya tidak cukup 1 jam 2 jam, bisa sampai 2 jam 3 jam, ya sampai 4 jam. Matur mayor ngantri mana, ngantri mana, Nah, ada yang agak licik sedikit, agak licik. Ya, pulau jadinya buatan sengaja, pulau ini buatan sengaja. Waktu itu saya punya jamaah, kebetulan sakit, pakai kursi roda, pingin ziarah, pulau antar ngangge roda, pulau sing dorong. Begitu pulau dorong di depan pintu roda, polisinya ini. Pulau langsung dibetakan ke roda, woi. Ganjarannya wong sing loro iki orang melu ngantri langsung apa? Besok lagi saya begitu lagi, ada orang sakit saya bawa lagi, suruh masuk lagi. Besok nanya ngomong loro, kan masuk. Akhirnya pulang ngomong jamaah, ayo. Sapa sing pengin mlebu rodo gampang ketok loro. Tapi nek loro temenan aja salah kenyong. Itu 2019. Tapi sejak 2000 kemarin berapa? 2021, 22 itu sesuai antrian, antrian. Jadi muter-muter koyo ulo nih, koyo kalah. Pas polisi di arus apa? Dialihkan kok muter kono sampai muter-muter. Insya Allah, tetap ono bagian jatah lebu rodo, orang kita sepisah. Nek pulau mono riyen wis iku sepisan mawon, Bu, mboten iso suwi. Paling hanya 20 menit. Setengah jam lah suwi-suwine, kecuali dablek. Oh, kadang-kadang kalau sing dablek, ora gelem metu sampai ditendangi karo polisi. Ditarik nggih, nek mboten medal, mboten purun, tarik karo polisi paksa keluar. Ya, jangan. Yes, bisanya saja. Yang penting sudah punya niatan ingin apa? Selalu berada di Raudhah. Lah apa kegiatan kita selama di Raudhah? Ya sholat sunnah. Kalau waktunya duha ya kita sholat duha. Kalau jatahnya waktu yang lain ya kita bisa sholat hajat, bisa sholat sunnah yang lain, baca zikir, doanya nopo terserah saizone. Ya Robbana atina putro ya Robbana atina. Bisane dungane Jawa ki dungane napa? Dungane Jawa. Nggih, ngoten nggih. Terus tunggal balik ya, sing dereng dijawab, wau nek kondur saking haji nggih, tak derenge mlebet omah. Sholat riyen dan masjid lan niku salate napa niate pripun ya iki. Nah niku. Salate napa niate pripun? Salat sunnah. Salat sunnah napa mawon. Pas kebetulan waktu duha ya kena salat duha. Terus yang penting salat sunnah orang rakaat. Niku jenenge salat sunnah mutlak. Yang penting salat sunnah 2 rakaat. Ono kabeh. Ngoten nggih. Wis bengi ya salat napa mawon. Ngoten. Cekap nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al istima'ana istima'a marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma la taj'alna fi majlisina hadha dhanban illa ghafartahu wa la 'aiban illa satartahu wa la daynan illa qadaytahu wa la hajatan min hawaiji dunya illa qadaytaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa tijaratana tijaratan tatur ya 'alima ma fis sujud akhrijna ya Allah min dhulumati an-nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Bapak Yai, jazakumullah assalam jazakumullah khairan katsira. Sumangga saderenge wasul nggih kita selama 6 hari nggih sesarengan mbok bilih enten kekurangan utamanipun para panitia niki nggih mbuh jame molor sekedhik lan saklentulanipun saestu-estu nyuwun agungipun pangapunten. Monggo saged salaman kalih panitia ingkang ngersakake foto nggih monggo. Ngoten nggih, mangkaten saking kawula kathah kekurangan nyuwun agungipun pangapunten. Akhirul kalam, doa kami semoga panjenengan sedaya saged pangkat slamet ten mrika hajine makbul wangsul beto haji mabrur dugi ngomah slamet fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.